cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dua perusahaan televisi milik grup MNC, RCTI dan iNews sedang mengancam kita semua. Mereka mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi yang kalau dikabulkan akan menghabisi hak warga negara untuk menyebarkan materi audio visual melalui media sosial. Sidang-sidang MK sudah berlangsung. Pemerintah sendiri sudah meminta MK menolak permintaan grup MNC itu. Sudah ada pula petisi di change.org untuk menolak manuver MNC ini. Kita semua juga harus menolak. Grup MNC meminta MK menetapkan bahwa Undang-Undang Penyiaran 2002 juga mengatur penyiaran melalui internet. Mereka galau karena yang diatur selama ini oleh Undang-Undang Penyiaran cuma perusahaan-perusahaan televisi seperti mereka. Mereka galau karena pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia tidak mengatur layanan over the top (OTT), yakni layanan siaran melalui internet seperti Netflix ataupun YouTube. Karena OTT dianggap mengancam bisnis mereka, grup MNC minta agar MK mengubah undang-undang tersebut. Kita mungkin bisa paham dengan kegalauan grup MNC, tapi gugatan yang diajukan ke MK sangat berbahaya. Undang-undang penyiaran dibuat 18 tahun yang lalu. Dalam definisi penyiarannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penyiaran adalah siaran yang dipancar luaskan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Karena definisi itu yang diatur dengan menggunakan undang-undang penyiaran hanyalah stasiun televisi radio free to air, contohnya RCTI yang siarannya dapat diterima warga dengan antena di rumah secara gratis, atau televisi berbayar baik melalui kabel seperti First Media, IndiHome maupun melalui satelit, contohnya Indovision. Para pembuat undang-undang dulu mungkin tidak pernah membayangkan akan ada Netflix atau YouTube. Tapi sejarah berjalan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, meledak siaran televisi ataupun audio melalui internet. Fenomena YouTuber adalah contoh terbaik. Saat ini kita mengenal banyak sekali YouTuber dengan jumlah subscriber dan penonton yang luar biasa besar. Saya sebut saja beberapa nama paling top. Atta Halilintar, 25 juta subscriber. Ria Ricis, 22 juta subscriber. Gen Halilintar 17 juta, Baim Wong sekitar 15,7 juta, Deddy Corbuzier 11 juta. Viewersnya pun luar biasa. Jumlah penonton video terpopuler Atta Halilintar bisa mencapai 30 juta viewers. Buat si YouTuber ini adalah sumber pemasukan uang yang luar biasa. Pertanyaannya, siapa yang membayar Atta dan kawan-kawan? Bukan YouTube. YouTube hanya menyediakan platform digital bagi para YouTubers untuk berkreasi. Adapun uang itu mengalir dari pemasang iklan yang tergiur dengan popularitas para YouTubers itu. Para pengiklan membayar YouTube dan kemudian YouTube akan men-share sebagian pemasukan, sekitar 50% lah, dari pengiklan kepada YouTuber. Jadi everybody happy. Pengiklan mendapat media beriklan yang relatif murah, lebih segmented. YouTube mendapat uang dari pengiklan, YouTuber dapat uang dari YouTube. Penonton YouTube juga bahagia mendapat tontonan gratis. Lebih jauh lagi, setiap warga sebenarnya bisa jadi YouTuber, membuat konten dengan biaya murah dan dikenal publik tanpa harus melalui media besar. Tapi benarkah everybody happy? Jawabannya tidak. Yang masyhur adalah grup seperti MNC. Sekedar informasi. Sebenarnya yang menggunakan YouTube bukanlah cuma YouTuber individual ya. Sejumlah stasiun televisi besar juga punya channel YouTube yang populer. Channel Trans 7 memiliki 16 jutaan subscriber. Indosiar punya 13 jutaan subscriber. SCTV 11 juta. Tapi memang channel-channel grup MNC relatif kecil atau lebih kecil penontonnya. RCTI hanya punya 3 juta subscriber dan iNews cuma 2 jutaan. Mungkin karena itu mereka jadinya masyhur. Mereka marah karena pundi-pundi kekayaan mereka terancam sementara mereka gagal bertarung di platform digital ini.
Grup MNC tentu sebenarnya tidak dengan sendirinya keberatan kalau ada artis bernama Atta Halilintar memperoleh fans begitu banyak di YouTube. Tapi mereka marah karena popularitas Atta itu merebut keuntungan yang selama ini mengalir pada mereka. Sekarang banyak pengiklan memutuskan untuk mengalirkan dana iklan ke YouTube atau Facebook atau platform media digital lainnya. Mereka juga bayar para YouTuber sebagai endorser atau influencer produk mereka. Aliran dana ini yang menyebabkan para YouTuber itu kaya raya. Tapi ini semua berdampak pada pengurangan uang iklan yang mengalir ke stasiun televisi. Pengurangan iklan itu memang tidak akan membuat RCTI bangkrut. Uang iklan yang mengalir ke stasiun televisi grup MNC masih berada di atas 10 triliun rupiah setiap tahunnya. Tapi yang jelas realokasi anggaran iklan ke media sosial ini memang mengurangi tingkat keuntungan mereka. Kemudian setelah YouTube datang pula OTT populer yang lain, Netflix. Jasa layanan video on demand ini juga mengancam layanan pay TV seperti Indovision yang juga dimiliki grup MNC. Netflix jelas akan mengancam jumlah pelanggan televisi berbayar. Karena itulah grup MNC menuntut agar Netflix tidak bisa begitu saja berbisnis tanpa menjadi perusahaan yang memiliki izin di Indonesia dan tanpa tunduk pada aturan-aturan mengenai isi siaran di Indonesia sebagaimana yang sudah ditetapkan KPI. Seperti saya katakan, gugatan grup MNC ini sangat bisa dipahami, tapi juga berbahaya. Dalam gugatannya, MNC menuntut agar MK mengubah definisi tentang penyiaran. MNC meminta agar MK menetapkan bahwa yang dimaksud dengan penyiaran juga menyangkut siaran dengan menggunakan internet yang dapat diterima masyarakat sesuai dengan permintaan dan atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran. Kalau Anda bandingkan dengan definisi penyiaran yang asli, MNC memang dengan teliti menghapuskan syarat bahwa yang dimaksud penyiaran adalah siaran yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat. Saya katakan teliti karena MNC sudah melihat bahwa kalau syarat diterima secara serentak itu masih ada, maka siaran melalui YouTube yang bukan merupakan siaran live sehingga dapat disaksikan dalam waktu berbeda-beda oleh audiens akan tetap dianggap sebagai tidak masuk dalam kategori penyiaran yang harus diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Jadi grup MNC merancang permintaannya secara berhati-hati agar memang semua siaran yang dipancarkan melalui internet termasuk Netflix, YouTube, Facebook akan bisa dikendalikan melalui Undang-Undang Penyiaran. Tapi dengan itu pula grup MNC menjadi musuh kita bersama. Dengan gugatan itu yang diserang grup MNC bukan hanya perusahaan-perusahaan besar seperti Netflix, YouTube, dan Facebook. Yang terancam oleh gugatan MNC adalah semua warga Indonesia yang selama ini sudah memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menyebarkan konten audiovisual, termasuk Cokro TV kita. Bukan hanya YouTuber terkenal, tapi juga semua warga yang men-share video melalui YouTube tanpa harus bertujuan komersil atau Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, atau bahkan WA Group. Dan juga mereka yang menggunakan Zoom harus diatur oleh Undang-Undang Penyiaran. Para penyebar konten siaran ini jadinya harus punya izin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan melalui KPI. Bayangkan bahaya yang mengancam yang bisa ditimbulkan oleh gugatan grup MNC ini. Internet yang selama ini sudah menjelma menjadi media paling demokratis untuk bertukar informasi dan kreativitas dalam sejarah bangsa ini akan berubah menjadi kembali sebagai wilayah saling kirim email saja, seperti dulu pernah kita alami. Grup MNC sebenarnya bisa mengambil dua pilihan cara untuk membuat agar para pesaingnya seperti Netflix bisa diatur di Indonesia. Pertama adalah dengan mendorong lahirnya revisi Undang-Undang Penyiaran dengan memasukkan salah satu pasal yang secara spesifik mengatur soal OTT tadi. Dalam pasal ini bisa ditetapkan pengaturan yang berbeda-beda terkait OTT seperti Netflix atau YouTube atau yang sekedar merupakan kreativitas netizen, misalnya TikTok atau Instagram.
Tapi untuk itu grup MNC harus mendukung lahirnya revisi Undang-Undang Penyiaran. Padahal saya duga grup MNC justru keberatan Undang-Undang Penyiaran 2002 direvisi. Karena mereka sudah sangat nyaman dengan isi Undang-Undang Penyiaran yang sangat longgar dan dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis mereka. Cara kedua adalah dengan meminta Kominfo mengatur secara lebih tegas operasi OTT seperti Netflix di Indonesia. Misalnya dengan mewajibkan agar Netflix membayar pajak dan tunduk pada peraturan-peraturan konten sebagaimana yang diikuti pay TV di Indonesia. Pengaturan semacam itu sangat mungkin dilakukan Kominfo. Tapi kalau itu dilakukan, artinya Netflix tetap diizinkan beroperasi di Indonesia dengan hanya mengubah sebagian kontennya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Indonesia. Padahal bagi grup MNC, kehadiran Netflix itu sendiri yang adalah ancaman. Dan kalau cuma itu yang dilakukan, bagi MNC itu tetap tidak menjawab persoalan ancaman dari YouTube dan media sosial lainnya. Karena itu saya rasa grup MNC akan terus melakukan dengan segala daya upaya menuntut MK mengubah undang-undang tersebut. Kita yang masih berakal waras harus melawan ketamakan grup MNC ini. Kita berharap MK tidak menerima gugatan MNC yang tidak masuk akal. Kita tapi juga berharap MNC kembali ke akal sehatnya. Karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat.